Jumpa lagi bersama saya Dedi Susanto. Jadi hari ini kita akan membahas topik mengenai vegetarian ya. Karena beberapa hari ini saya melihat di media sosial ada kelompok-kelompok orang yang bervegetarian. Kemudian mereka dalam tulisannya menyatakan bahwa orang yang melaksanakan vegetarian, mereka cenderung lebih bercinta kasih atau lebih memiliki cinta kasih dan belas kasihan, dan mereka cenderung lebih cepat untuk mencapai kesucian. Jadi kita akan mengupas hal ini ya. Jadi kalau di dalam pandangan kita sebagai seorang umat Buddha, dikatakan oleh guru kita bahwa suci atau tidak suci seorang manusia itu bukan dipengaruhi oleh makanannya. Jadi makanan itu tidak serta-merta mendukung seseorang mencapai kesucian, tidak seperti itu. Tapi yang mendukung seseorang untuk mencapai pencerahan atau kesucian itu adalah perbuatannya. Bahkan dalam beberapa kesempatan Buddha menjelaskan bahwa keturunan pun ya, dari silsilah yang paling tinggi Brahma, kemudian Ksatria, itu adalah silsilah yang paling tinggi di dalam sistem perkastaan. Kita anggap saja Brahma atau Brahmana, bukan Brahma ya, tapi Brahmana ya, mereka juga belum tentu bisa mencapai kesucian ya, yang tadi saya katakan itu ya, berdasarkan keturunan. Karena dalam beberapa cerita dikatakan bahwa ada Brahmana yang sombong, dia sering melecehkan orang. Kemudian Buddha menasihatinya bahwa bukan karena kasta juga seseorang mencapai kesucian ya, tapi balik lagi kemari soal makanan, maka saya ingin mengatakan bahwa vegetarian atau tidak vegetarian seseorang itu tidak bisa menjamin seseorang itu bisa mencapai kesucian. Termasuk dalam hal ini adalah vegetarian adalah orang yang memiliki cinta kasih lebih tinggi atau lebih besar daripada orang yang memakan daging. Ini juga konsep yang salah, konsep yang keliru ya, konsep yang keliru. Bukan berarti orang yang memakan daging itu tidak memiliki cinta kasih. Ini salah besar ya. Buddha memberikan kita 3 syarat bagaimana daging itu tidak boleh dikonsumsi, yaitu tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak dicurigai. Selebihnya kita boleh mengkonsumsi daging. Kita boleh mengkonsumsi daging selain daripada 3 syarat itu. Ya, jadi bukan karena makanan seseorang menjadi suci, tetapi karena perbuatannya. Ya, juga bukan karena makanan seseorang lebih memiliki cinta kasih, tidak juga seperti itu. Ya, ini adalah hal yang keliru. Kita harus memisahkan cinta kasih yang seperti apa. Ya, banyak kok kita lihat juga orang yang bervegetarian kemudian kelakuannya tidak baik, banyak seperti itu. Ya, jadi kita nggak boleh mengatakan oh vegetarian lebih baik ketimbang orang yang memakan daging. Vegetarian, orang yang bervegetarian itu lebih memiliki cinta kasih ketimbang orang yang memakan daging. Tidak seperti itu. Ya, semuanya adalah perbuatan. Kembali kepada perbuatan, bukan kepada makanan. Mau jenis makanan apapun yang kita konsumsi, selama perbuatan kita itu baik, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru kita, ya jalankan. Maka umat yang bervegetarian jangan mengklaim bahwa umat pemakan daging ini ya kurang cinta kasihnya ketimbang umat yang memakan sayuran vegetarian. Jangan mengklaim seperti itu.
Nah, jadi kesannya adalah yang vegetarian lebih baik ketimbang pemakan daging. Di sini saya ingin mengatakan bahwa Anda mau bervegetarian silahkan, Anda mau makan daging silahkan, tidak ada permasalahan. Karena pada masa Buddha waktu masih hidup, ya itu juga sudah pernah diajukan oleh siswa Buddha, yaitu Devadatta. Devadatta menyatakan bagaimana kalau kita buat peraturan bahwa para biku itu harus makan daging saja, harus makan sayuran saja. Apakah Buddha menerima itu sebagai sebuah aturan kemudian dimasukkan dalam kelompok aturan-aturan? Buddha tidak menerima. Ya, siapa yang bisa melaksanakan silahkan, kata Buddha. Tetapi itu tidak bisa dijadikan peraturan, nggak bisa dijadikan suatu acuan. Ya, dari sini, dari cerita ini kita mengetahui bahwa Buddha itu sudah memberikan, walaupun tidak secara langsung, Buddha sudah memberikan kita arahan, ya, bahwa makan daging atau tidak makan daging, ya, makan sayuran atau tidak makan sayuran itu sama saja. Ya, jadi kalau yang mau makan sayuran ya silahkan makan sayuran tanpa untuk menjelek-jelekkan yang lain. Ya, yang mau makan sayuran silahkan, itu praktik yang baik, silahkan. Tetapi jangan jangan mendegradasi, ya, jangan menjelekkan orang yang memakan daging, ya, jangan menjelekkan orang yang memakan daging. Dari hal kita menjelekkan saja itu sudah ada nilai minusnya, ya, artinya kita memaksa orang untuk memakan sayuran, bervegetarian itu juga tidak baik. Ya, bagi yang mau bervegetarian silahkan laksanakan sesuai dengan yang kita yakini atau yang kalian yakini. Bagi yang mau memakan daging ya silahkan. Ya, yang penting adalah lakukan kebaikan, kurangi kejahatan, sucikan hati dan pikiran. Seorang pemakan daging dan seorang vegetaris itu sama-sama bisa mencapai kesucian. Tidak ada yang lebih hebat atau lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya, jadi itu yang saya kira yang perlu saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.